selanjutnya pada pertemuan sekarang Unisa akan membahas tentang kisah Khulafaur Rasyidin. Kisah apa? Khulafaur Rasyidin. Oke, coba ada yang tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu apa? Kalau yang tahu boleh angkat tangan. Yang tahu nggak? Ada tahu nggak? Nggak. Oke. Kalau gitu, bisa akan jelaskan. Nah, Khulafaur Rasyidin itu artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Petunjuknya oleh siapa? Oleh siapa? Allah. Betul. Nah, jadi mereka itu adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin itu atau khalifah itu ada 4. Siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka itu dikenal karena kepemimpinan mereka yang adil, berpegang pada ajaran Islam, dan juga kontribusi pada saat menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Jadi pada zaman dahulu di Arab kan Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita yang membawa ajaran Islam, yang mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad telah wafat. Nabi Muhammad itu ada yang menggantikan. Kalau umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang ngarahinnya, nggak ada yang mengajak untuk masuk Islam lagi, nanti gimana kalau agama Islam? Nah, sahabat-sahabat Nabi ini ditunjuk untuk menjadi pemimpin umat Islam. Nah, gimana sih ditunjuknya? Terus siapa aja yang ditunjuk? Pada saat Nabi Muhammad wafat, pada usia berapa ada yang tahu? 63 tahun. Betul, 63 tahun. Pada saat Nabi Muhammad 63 tahun dan beliau wafat, kepemimpinan Islam itu diambil alih atau diserahkan kepada sahabat terdekat Nabi, yaitu siapa? Yang pertama, Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oke, betul. Yang pertama, sahabat Nabi Muhammad yang menggantikan beliau memimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu dulunya kan bukan seorang muslim ya. Nah, jadi pada zaman tersebut, pada zaman jahiliyah, semua orang di sana tuh belum memeluk agama Islam. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq ini lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Kan Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Nah, Abu Bakar juga lahir 2 tahun setelahnya. Nabi Muhammad pada tahun 571 Masehi. Kalau Abu Bakar itu tahun 573 Masehi. Jadi beliau ini lebih tua atau lebih muda daripada Nabi Muhammad? Lebih muda. Lebih muda, betul. Tapi pada saat itu nama Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada. Namanya bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi siapa? Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kenapa namanya panjang banget ya? Nah, kenapa namanya panjang banget? Ini itu nama ayahnya sampai jadi kakeknya, jadi buyutnya. Nah, ternyata Abu Bakar ini tuh masih saudaraan sama Nabi. Kakek buyutnya itu sama Nabi, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nabi Muhammad juga sama punya uyut. Nah, beliau ini Ka'ab bin Lu'ay, termasuk uyut Nabi. Nah, kemudian kenapa dari namanya yang segini panjangnya biasanya dipanggil sepanjang ini jadi Abu Bakar? Ada yang tahu nggak? Nah, karena Abu Bakar itu artinya pelopor pagi hari. Pelopor pagi hari itu orang yang pertama, orang yang gercep. Kenapa gercep apa? Gercep masuk Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima
Muhammad mendapat wahyu tersebut, Nabi Muhammad itu bercerita kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, jadi agama yang benar itu adalah agama Islam, agamanya Allah. Nah, sejak saat itu Abu Bakar itu langsung percaya dan langsung mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi dan beliau juga memeluk agama Islam. Nah, seorang laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa, sahabatnya Nabi Muhammad yang pertama memeluk agama Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pinter. Nah, jadi kemudian sebenarnya awalnya namanya itu cuma Abu Bakar doang yang dipanggil teh atau pelopor pagi hari itu. Tapi suatu ketika Nabi Muhammad memberikan gelar As-Siddiq. Apa artinya As-Siddiq? Ada. Siddiq artinya benar. Kenapa As-Siddiq itu diberikan kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu sahabat paling dekat Nabi, yang menuruti Nabi, yang percaya kepada Nabi. Nah, beliau itu mempercayai ucapan Nabi, utamanya pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang tahu cerita Isra Mi'raj itu gimana? Singkat ya? Yang tahu nggak? Nggak tahu, lupa lagi ya. Nah, Isra Mi'raj itu ketika Nabi Muhammad itu sedang di Masjidil Haram. Kemudian datang malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan? Palestina. Betul. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dibawa sama malaikat Jibril, tapi dalam waktu yang dalam jarak yang jauh itu, kata Nabi Muhammad, aku cuma ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha itu cuma 1 hari 1 malam aja. Kan orang-orang sekitar tuh, orang-orang saudaranya atau tetangga-tetangga Nabi Muhammad tuh gak percaya, kamu bohong, gak mungkin ada yang berhasil atau ada yang menjalankan perjalanan sejauh itu dalam waktu sehari semalam aja. Tapi yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang percaya peristiwa itu adalah siapa? Abu Bakar. Nah, jadi diberikan karena membenarkan ucapan Rasulullah. Oh iya, aku mau percaya kalau Rasulullah telah berkata seperti itu, maka aku percaya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat tadi pada usianya yang ke-63, sedangkan Abu Bakar 61, Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah. Kenapa? Karena pada saat itu tuh kan Nabi Muhammad wafat, tapi enggak mengisyaratkan langsung. Jadi karena Abu Bakar sebagai penggantiku enggak gitu, tapi sahabat-sahabat lainnya itu pernah melihat Nabi Muhammad itu memberikan kepercayaan kepada Abu Bakar untuk memimpin sholat, untuk menemani Nabi Muhammad. Nah, dari situlah sahabat-sahabat yang lain itu mengatakan, udah Abu Bakar aja yang jadi pemimpin umat Islam, karena kalau tidak ada pemimpin di umat Islam pada saat ini, maka bakal berantakan. Nah, jadi Abu Bakar itu diangkat menjadi seorang khalifah. Khalifah itu apa artinya tadi? Pemimpin. Nah, pemimpin. Kemudian Abu Bakar itu menjadi khalifah, atau kalau sekarang ada khalifah kayak apa ya? Kayak presiden, gubernur, kayak gitulah. Dianggapnya kayak presiden, pemimpin. Jadi yang memimpin dalam satu posisi misalnya KM. Nah, seperti itu. Selanjutnya Abu Bakar jadi khalifah cuma 2 tahun. Sebentar atau lama? Sebentar. Ada yang lebih lama dari Abu Bakar. Nah, kalau Nabi Muhammad wafat, terus nanti orang-orang yang baru masuk Islam malah keluar lagi karena gak ada Nabi Muhammadnya. Makanya dipilih Abu Bakar. Jadi pada saat itu benar-benar terjadi. Para pengikut Nabi Muhammad yang baru itu malah pada keluar. Nabi Muhammad juga wafat, berarti gimana? Aku agama ini. Jadi pada keluar. Nah, Abu Bakar ini memerangi mereka. Memeranginya itu gimana? Ngasih tahu ke mereka apa yang harusnya mereka lakukan, bukan meninggalkan agama Islam. Nah, Abu Bakar ini kan sahabatnya Nabi. Nah, kemudian beliau ini kenapa dipercaya? Karena beliau ini memiliki sifat-sifat yang dermawan, jujur, baik hati, setia dalam persahabatannya, santun dan juga bijaksana, setia dan mencintai Nabi Muhammad. Oke, nah selanjutnya ada khalifah kedua. Siapa? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini sebelum memeluk agama Islam, namanya juga tetap sama, yaitu siapa? Umar bin Khattab bin Nah, Umar ini lahir di kota Mekah kita tahu 584 Masehi. Perbedaannya itu lebih dari 10 tahun antara Nabi Muhammad dan juga Umar. Berarti lebih muda Umar nih. Nah, tapi Umar ini sosoknya itu tegas, pemberani, dan juga memiliki pendirian yang kuat. Selanjutnya, sebelum masuk Islam, Umar sangat membenci Nabi Muhammad. Bahkan pada
Jadi ceritanya gini, pada saat itu Umar kan sangat membenci Nabi Muhammad, tapi adiknya atau saudaranya yang bernama Fatimah, beliau malah masuk Islam. Sedangkan kata Umar tuh sampai Umar tuh datangin Fatimah tersebut. Fatimah, kenapa kamu masuk Islam? Kan agama kita itu agama nenek moyang kita, menyembah berhala, menyembah patung, itu yang kita lakukan, bukan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad itu. Nah, Umar itu marah kepada Fatimah, bahkan sampai menampar Fatimah dan juga suaminya. Nah, tapi suatu ketika Umar ini mendengarkan suatu bacaan Al-Quran. Nah, setelah mendengarkan bacaan Al-Quran itu kan kalamullah ya, kata-kata atau ucapan yang dari Allah, bukan buatan manusia, bukan dituliskan oleh Muhammad, tapi dari Allah. Nah, semenjak itu setelah mendengarkan Al-Quran, Umar itu sampai meneteskan air mata, hatinya itu luluh. Kenapa ya Al-Quran yang dibacakan dia tuh sampai ke hati Umar gitu. Nah, kemudian dari situ Umar tuh nyamperin Fatimah, nanya, Fatimah, gimana Nabi Muhammad aku ingin bertemu? Fatimah tuh kaget ya, gak boleh kalau kamu mau ketemu Nabi Muhammad untuk membunuhnya, maka langkahi dulu aku kata Fatimah gitu. Nah, bukan aku ingin bertemu untuk memeluk agama Islam. Nah, dari situ Umar masuk ke agama Islam. Nah, kemudian Umar itu diberi gelar Al-Faruq, bukan Al-Fatihah. Diberi gelar apa sekali lagi? Al-Faruq. Artinya apa? Karena pembeda antara yang benar dan salah. Nah, karena Umar itu tegas dan teguh pendirian. Jadi pada saat itu Umar bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah. Dia itu nggak goyah. Kalau ada yang melanggar perintah Nabi, kamu salah, nggak boleh kayak gitu. Langsung tegas Umar tuh. Jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya keteladanan Umar nih. Nah, Umar ini karena sikapnya yang tegas, beliau juga adil kepada semua orang. Baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang Islam, baik yang kafir. Baik yang Islam, baik yang kafir. Terus Umar juga meskipun sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi pejabat, tapi Umar itu tidak serakah. Beliau tetap hidup sederhana, nggak berlebih-lebihan. Bahkan beliau tuh punya uang dibagiin ke rakyatnya yang membutuhkan. Selanjutnya Umar itu bertanggung jawab sebagai pemimpin. Dalam masa jabatannya 10 tahun, lama nggak 10 tahun teh? Lama. Beliau itu bertanggung jawab, buktinya Arab itu berkembang pesat, Islam itu berkembang pesat dengan sangat baik. Nah, Umar juga peduli kepada rakyat kecil. Bahkan pada saat Umar menjabat, pernah ada cerita seperti ini. Dalam satu rumah ada beliau itu seorang penjual susu kambing. Tetapi pada saat itu punya susu kambingnya itu cuma sedikit, nggak sebanyak sebelumnya. Si ibu dan anak ini berbincang, kita itu penjualan sekarang itu sedikit, gimana kalau kita tambahin susu itu pakai air aja biar banyak yang bisa kita jual. Tapi anaknya si ibu itu bukan marah, masih tahu ke ibunya, ibu kan Khalifah Umar juga telah mengatakan tidak boleh berbuat curang. Nah, dari situ Umar kan lagi melewati rumahnya, mendengarkan percakapan mereka. Anaknya itu menegur ibunya agar tidak berbuat curang. Nah, setelah Umar mendengar itu, Umar itu datang ke rumahnya, menawarkan kepada saudaranya dan juga anaknya, siapa dari kalian yang siap menikah, yang sudah siap menikah. Nah, ada tuh yang mengacungkan tangan, saya siap. Terus anak perempuan yang dalam rumah itu dipanggil lah, terus dinikahkan. Nah, dengan dinikahkan dengan kerabatnya Umar, anak perempuan itu dan ibunya mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian beliau juga disiplin dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Selama 10 tahun Arab bagus, berkembang pesat, Islam juga berkembang pesat. Berarti dengan sikap jujur dan disiplinnya itu berarti Umar telah berhasil dalam memimpin. Setelah kita mendengarkan, setelah kita mempelajari tentang Abu Bakar dan juga Umar, kita itu harus meneladani. Meneladani itu apa? Mengikuti perbuatan baiknya. Coba contohnya apa? Kalau di sini Abu Bakar itu jujur, berarti contohnya kalau kalian gimana jujur di sekolah tuh? Tidak berbohong saat apa misalnya? Iya betul, bisa saat jajan, misalnya ke kantin bawa gorengan 2, bilangnya, Bu aku tadi bawa gorengannya 1, ini uangnya 1.000 gitu. Nah itu berbohong, berarti bukan contoh yang baik. Berarti kalau jujur gimana? Iya betul.
beli gorengannya 2, bayarnya juga 2 gorengan 2.000 gitu. Nah itu salah satu contoh jujur. Selanjutnya, nah kelihatan nih pada bosan. Coba Bu Nisa mau ice breaking dulu. Kalau Bu Nisa bilang ya tepuk 1, yes. Coba tepuk 1, yes. Kalau tepuk 2, oke, siap. Tepuk 2, oke. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 1, yes. 1 kenapa kita ada yang 2? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Semangat. Oke, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk 5, siap belajar. Nah, setelah kita mempelajari tadi cerita tentang Abu Bakar dan juga tentang Umar, kita akan menyanyikan lagu 4 Khalifah. Jadi, nih dengarkan, Khalifah itu bukan cuma 2, Abu Bakar dan Umar aja, tapi ada khalifah lain, yaitu siapa? Abu Utsman bin Affan. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita akan menyanyikan biar kalian semua ingat. Nih, awalnya seperti ini nanti. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar As-Siddiq sang pembenar, Umar bin Khattab itu Al-Faruq sang pembeda, Utsman itu Dzulqarnain pemilik 2 cahaya, dan Ali karramallahu wajhahu. Bisa mengikuti? Bisa. Kita keluarin ya. Oke, 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar As-Siddiq sang pembenar, Umar bin Khattab itu Al-Faruq sang pembeda, Utsman itu Dzulqarnain pemilik 2 cahaya, dan Ali karramallahu wajhahu. Nah, karena tadi kita udah mempelajari tentang 2 khalifah, yang pertama dan yang kedua, kita akan mengerjakan apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita tuliskan di sini sesuai dengan pertanyaannya. Nah, nanti Bu Nisa akan bagikan, kalian kerjakan siap? Sekarang boleh siapkan dulu alat tulis. Boleh diisi ya? Oke, udah pada selesai ngerjainnya? Udah. Oke, boleh dikumpulkan ke depan sini. Anak-anak siap. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan dan mempelajari materi tentang khalifah dan juga sudah mengerjakan LKPD, kita sekarang akan merefleksi. Merefleksi itu apa sih? Nanti Bu Nisa akan lihat apakah kalian sudah paham atau mengerti materi yang tadi disampaikan atau belum. Nah, di sini Bu Nisa punya poster. Poster apa? Poster pohon keteladanan. Nah, oke, nanti Bu Nisa akan tempel. Ada ininya, terus tempelkan di sini. Bu Nisa akan bagikan kertas berbentuk daun ini. Gimana kalian tulis? Kan di sini tuh ada nih contohnya sikap jujur tadi.
Abu Bakar itu selalu jujur, selalu berkata benar. Nanti coba kalian tulis apa yang bisa kalian ikuti dari sikap Abu Bakar dan juga sikap Misalnya Abu Bakar baik hati. Aku, misalnya ditulis di sini ya. Aku ingin bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Aku kemarin membantu temanku yang sedang kesusahan. Itu kan termasuk setia dalam persahabatan. Atau kemarin aku datang ke sekolah tepat waktu dan memakai seragam yang lengkap dan rapi. Itu termasuknya yang disiplin. Mengerti? Mengerti. Oke, dibagiin ya. Boleh perempuan tolong bagiin. Ini satu, ini juga satu. Jadi dapat dua ya. Yang satu untuk ditempel di pohon Abu Bakar, yang satu lagi untuk ditempel di pohon Umar. So, dibagikan satu-satu. Yang besar dan yang kecil. Barisan satu dulu boleh, yang depan ini. Nah, ayo perempuan boleh. Balik ke sini. Nah, Bapak. Sok sekarang barisan laki-laki yang pertama boleh. Laki-laki yang pertama boleh. Sok tempelin. Sok. So, itu masih ada kertasnya nih kalau butuh. Coba dulu kertasnya. So, karena nggak ada. Ini motor yang beres. Nanti kita pasang ininya mau di mana? Enggak. Siapa? 1, 2, 3, maju. Maju. Sok boleh laki-laki dulu perempuan dulu. Oke, bentar laki-laki dulu deh. Sok ayo. Satu, dua, tiga. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Oke, balik lagi. Perempuan yang tadi boleh maju. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Semangat lagi ya belajarnya ya. Lebih semangat, tugasnya dikerjakan ya.